Hai, kembali lagi bersama saya Kevin Lamelop. Kali ini kita akan belajar mengenai cara mengoperasikan aplikasi RKKL DIPA 2018. Kegunaan dari aplikasi RKKL ini ialah untuk menyusun yang namanya RKKL. Definisinya ialah RKKL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian atau lembaga sebagai penjabaran dari rencana kerja kementerian atau lembaga yang bersangkutan dalam 1 tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Jadi kita di sini bukan hanya sekedar menginput data mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan suatu KL beserta unit kerjanya dalam 1 tahun, tapi juga menginput anggarannya, menginput jumlah dana yang akan digunakan seperti itu. Jadi maka dari itu kita langsung saja bahas cara mengoperasikannya. Jadi di sini kita ada menu-menu ya, ada menu-menu RKKL 2018 dan sebagainya. Maka dari itu untuk merekam belanja-belanja yang akan kita gunakan dalam 1 tahun dalam suatu KL atau unit kerjanya, maka kita pencet atau kita pergi ke form belanja. Nah, di sini inilah yang disebut dengan RUH belanja. Disinilah kita mengeksekusi belanja-belanja apa saja yang dibutuhkan suatu unit kerja. Kita cari referensi di titik 3 ya, di titik 3, namanya titik 3 kita sebut. Lalu contoh kita cari Sekretariat Jenderal Kominfo, di bawah naungan Kominfo. Dan ini unit organisasinya adalah Sekretariat Jenderal ya. Nah, lalu di sini kita bisa lakukan rekam kegiatan. Nah, tapi kita nggak bisa pencet nih kegiatan ataupun program, tapi kita langsung output, nanti itu terisi juga program dan kegiatan. Contoh kita coba layanan manajemen SDM. Oke, lalu ini kita pilih baseline. Kalau satkernya menggunakan angka dasar maka baseline. Tapi kalau dia mau program baru, kegiatan baru, outcome baru, terus pokoknya perubahan kayak penambahan percepatan gitu, maka pilih yang ini selain baseline gitu. Tapi karena kali ini kita menggunakan angka dasar, maka angka dasar. Nah ini sesuai ya. Nanti kalau dia contoh kayak KPPN Kematang Center gitu, maka dia biasa ada tulisan kantor daerah gitu. Tapi karena kita jadi kantor pusat, karena kita Sekretariat Jenderal gitu. Nah untuk ini kita hanya dalam jangka waktu 1 tahun saja, jadi 2018 ke 2018. Lalu kita klik OK. Nah, nih program, kegiatan, dan output langsung selesai. Nah, ini kenapa volumenya kosong? Ini akan diisi ketika kita merekam sub output. Rekam, lalu kita pilih adiknya. Adik adalah arsitektur dan informasi kinerja. Terus tanpa sub output kita pilih. Lalu ini ada keterangan bulan layanan. Nah, ketika bulan layanan kita mengisikan biasanya sih ya 12 bulan layanan. Kalau ditanya layanan berarti 1, biasanya 1. Terus untuk ini tanpa sub output maka kita lakukan perekaman komponen. Kita masukkan contoh 051 kita jangan lupa klik ini 2018 karena sesuai dengan tahun anggarannya. Nah oke. Dari sini di komponen kita bisa merekam namanya subkomponen. Kita bisa tanpa subkomponen apabila kita memang cuma satu hal, tapi kita juga bisa jika ingin contoh berbagai macam subkomponen dari suatu komponen, maka kita bisa mengetikkannya dengan A seperti ini. Ya, contoh peningkatan jumlah pegawai. Lalu kita rekam akunnya. Contoh akunnya ialah
belanja bahan. Nah, ini KPPN-nya menyesuaikan ya, tergantung kita mau di mana KPPN-nya. Ini anggapan kita KPPN Jakarta 1. Lalu kita klik OK. Lalu kita bisa merekam akun. Jika kita mau rekam akun dulu sampai bawah, kita bisa rekam header, kita bisa rekam detail. Jadi header ini adalah dia semacam ya judul untuk beberapa detail ini di dalam satu kategori gitu. Nanti kita rekam header. Contoh kita rekam headernya ini barang gitu. Barang konsumsi. Konsumtif. Oke. Nah, gini dia. Gitu. Maka kita buat juga lah barang non konsumsi gitu. Oke, jadi ada 2 header. Nah, kita isi detail yang pertama. Contoh konsumsi rapat. Itu contoh 15 PRS biasa kalau konsumsi rapat. Terus harga satuannya contoh dia itu 150.000. Oke. Kita coba lagi konsumsi kerja gitu. Terus contoh 20 PRS. Dia itu paling cuma 35.000. Tuh. Lalu kita coba ini. Ini ATK. Contoh dia itu 20 mungkin, 2 aja. Atau 5. Biasa dalam bentuk paket, terus dia itu harganya biasa mahal sih. Sampai dia itu 1 juta banget. Terus contoh rekam lagi kertas. Contoh banyak biasanya kertas kita butuh. Biasa dalam bentuk lembar. Terus harga satuannya misalkan 100 rupiah. Oke. Nah, jadi lihat di bagian header. Di headernya ini kita akan menemukan bahwa header ini adalah akumulasi dari detail-detail yang berada di bawah naungannya. Contoh kayak konsumsi rapat konsumsi kerja, dia itu jadi 2.950.000. Sedangkan yang non konsumsi ATK kertas ini 50 juta, 10 juta jadi. Nah, begitu dia. Itu maksudnya header. Nah, jadi kalau header 2 ini maksudnya dia di bagian konsumsi kerja, nanti kita headerkan ternyata di konsumsi kerja itu ada contoh konsumsi kerja pagi, konsumsi kerja siang. Nah, gitu. Jadi itu nanti akan diakumulasikan ke konsumsi kerjanya ada berapa jumlahnya gitu. Itu maksudnya header 2. Jadi header 2 bisa digunakan di mana saja untuk bagian detail dan header 1. Nah, seperti itu sih. Baru kita jangan lupa simpan ya. Coba ini kita collab supaya kelihatan rapi dan bagus. Kita coba rekam output lain gitu. Contoh layanan perkantoran. Lalu angka dasar kantor pusat dalam jangka waktu 1 tahun. Oke. Nah, sini kita coba rekam sub outputnya tanpa sub output 12. Lalu jadi terisikan komponen, kita cari gaji dan tunjangan. Ini kenapa kita bahas, karena kita bisa menghitung gaji di sini ya. Oke. Nah,
Jadi kita nggak perlu repot untuk membuat apanya gitu. Karena tidak seperti ini gitu ya. Ini memang harus kita isi secara manual. Ini bisa akan terisi secara otomatis apabila kita isi RUH, data PNS Pusat, ataupun data Polri atau data TNI. Oke, bagaimana caranya untuk mengisi gaji dan tunjangan ini? Kita simpan dulu. Oke. Kita pencet contoh, kita ingin, karena Kemenkominfo berarti PNS ya. Terus kita cari. Oh iya, belum ada ya. Ini yang kemarin, maaf, ini adalah hasil pekerjaan saya. Kita cari yang sesuai dengan unit kerja kita, 664241. Oke, jadi masih baru ya. Lalu kita isikan NIP-nya gitu. Tapi kita rekam dulu. Contoh dari tahun 1985. Dia itu bulan Maret dia lahir, terus tanggal 9. Lalu ini 8 digit ini ialah waktu kelahiran si pegawai gitu. Lalu 6 digit setelahnya itu adalah pengangkatan, waktu pengangkatan dia jadi CPNS. Contoh 2005 coba ya. 2005, terus mungkin bulan April. Terus mungkin ini si pegawainya perempuan, jadi kita coba 2. Kalau laki-laki 1, tapi kita mau perempuan aja 2. Terus 3 digit itu 1 digit untuk jenis kelamin, terus 3 digit setelahnya itu adalah 3 digit pembeda. Jadi apabila terdapat kesamaan tanggal kelahiran, waktu kelahiran dan waktu pengangkatan PNS dan juga jenis kelamin, maka harus ada pembedanya. Jadi 002 gitu apabila sama gitu. Oke, contoh namanya yang sering apa ya? Dora gitu. Terus tanggal lahir kita sesuaikan juga 0903 1985. Laki, nah dia jadi berubah jadi suami gitu ya. Lalu status pegawai kita PNS. Terus golongannya kita anggap sudah 3A gitu ya. Terus Kim ini 3 tahun masa kerja coba ya. Terus TMT golongan kita anggap aja 01 atau 16 gitu, 16 07 2007 16 07 2009. Terus eselonnya pelaksana ya. Terus ini kita anggap dia itu ada ya. Suami 1, anak 2, pendidikan S2, grade contoh 6. Ini kita buat 00 aja. Simpan. Ya, oke, jadi si Dora ini dia sudah tersimpan. Jangan lupa, ini paling krusial, terkadang kita juga bingung. Jangan lupa klik aktif. Nah, seperti itu. Biar dia bisa dideteksi oleh form belanja. Masuk ke form belanja, lalu ke apa yang telah kita rekam, lalu kita klik pilih biar semua. Oke.
Terus gaji dan tunjangan, karena kita apa? Kita edit. Lalu kita hitung gaji selesai. Oke. Akhirnya terisi sendiri. Kita tidak perlu capek lagi seperti tadi harus manual. Kita ini sudah terisi oleh komputer. Kita simpan, lalu kita selesaikan. Biasanya suatu unit kerja ada pendapatannya. Kita coba masukkan. Bukan ya. Kita coba sesuaikan sama unit kerja yang telah kita lakukan inputnya. Oke. Kita rekam. Nah, sebelumnya ini kalau import data TRPNBP ini ya, dia itu adalah suatu aplikasi yang menginput target PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Tapi terkadang namanya juga ada R, tapi sama aja. Karena di aplikasi TPNBP ada R-nya juga. R itu realisasi, jadi target realisasi penerimaan negara bukan pajak. Sama aja sebenarnya. Lalu kita masuk ke kegiatan. Kita sesuaikan sama yang kegiatan kita yang kita catat di belanja. Terus kita Kominfo biasa tuh ya salahin ya, karena kita nggak tahu. Oke, terus anggap PNBP umum kan, terus kita contohkan pendapatannya 10 juta. 10 juta itu. Kontrol A 1 juta. Oke. Nah, ini sudah kita lakukan save. Lalu setelah itu kita jangan lupa untuk masuk ke data rencana penarikan. Apa sih gunanya itu? Gunanya itu untuk kita tahu berapa yang kita tarik dari form belanja yang telah kita buat, seperti itu. Dan kita tahu berapa perkiraan penerimaan yang telah kita targetkan, seperti itu. Makanya ini namanya rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan. Oke, cara mengisinya ialah dengan hitung berdasarkan. Oke, isi data rencana penarikan selesai. Terus kita keluar. Harusnya yang X aja ya. Oke, ini sudah tersimpan biasanya tuh. Nah, sudah kan? Ini kita keluar ya, bukan. Oh iya ya, berarti saya sudah benar tadi. Kembali lagi di bagian PNBP. Di bagian PNBP ini ada yang merah ya. Jadi kita klik 2 kali, terus kita pencet rata-rata, terus kita simpan. Artinya dengan dana 10 juta ini dibagi berapa per bulannya gitu. Contoh 833.000. Ini menjadi target penerimaan seperti itu. Lalu jangan lupa kita isikan data KPA. Kita sesuaikan sama ini, pilih, lalu contoh kita itu Amelop 69@gmail.com. Terus ini kantor pusat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dia bisa kantor daerah, dekon, TP, UB, Jasen, dan lain-lain. Terus kita masukkan kuasa pengguna anggaran kita. Kita masukkan bendaharaannya. PWP-nya kita masukkan. Terus kita masukkan pejabat penanganannya. Oke, gitu ya. Kita lakukan simpan. Terus kita pilih keluar. Setelah itu kita lakukan yang namanya validasi data. Kita cari Kementerian Kominfo, terus scan. Nah, ini kok nggak ada. Nah, carinya yang belum valid. Kenapa? Karena kan kita belum melakukan validasi sebelumnya.
kita lakukan proses, kita tunggu sampai jumlah recordnya telah di-record proses sebesar 23 ini. Ya, data sudah valid. Hore. Kita klik OK. Terus kita lihat sudah valid. Keluar. Kita bisa cetak rincian kertas kerja satkernya. Kita cari. Nah, inilah rincian kertas kerja atas form belanja yang telah kita buat. Kita bisa lakukan tayang dan kita bisa juga lakukan cetak. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, kita keluar X. Terus kita mau cetak, bisa kita cetak. Kita mau dalam bentuk PDF-K, bentuk dalam XPS-K, atau dalam bentuk Excel. Kita coba PDF. Kita klik 2 kali, lalu kita tunggu, lalu kita buat kertas kerja agam. Unit kerjanya tadi sekretariat jenderal sekjen kom info, seperti itu. Oke, kita bisa keluar. Kita bisa lihat filenya. Filenya ada di sini. Ini dia. Kita bisa lihat. Ini dia. Seperti itu hasilnya. Ini yang telah kita kerjakan tadi. Oke. Biasanya sampai situ, tapi biasa ada yang diminta arsip data komputer. Biasanya ada 2 jenis yang diminta arsip data, yaitu pertama ada arsip data ini, backup data, hasil backup data. Nanti kita lihat ya. Kasihkan Kementerian ini, Sekretariat Jenderal DKI Jakarta. Terus kita proses. Backup data telah selesai. Kita bisa lakukan cek di backup KKL 2018. Jadi date modified-nya kita sesuaikan biar kita tahu. Ini dia yang sesuai dengan jam sekarang. Jadi untuk backup data dia selalu diawali dengan huruf Z, ya, dan diakhiri dengan eksistensi file 18. Lalu kita coba kirim data ke span untuk ADK file arsip data komputer yang berbeda dari backup, tapi sama. Jadi nanti ada 2 file yang berbeda yang diminta untuk menjadi arsip data komputer. Proses. Oke. Kalau kita periksa. Untuk yang kirim data ke span, selalu diawali dengan huruf D dan diakhiri dengan eksistensi file S18. Seperti itu kira-kira cara mengerjakan atau mengoperasikan aplikasi RKKL BIPA 2018. Kita sudah mulai dari form belanja, mengisi form belanja, form pendapatan, kita ngisi data KPA, data rencana penarikan, RUA data PNS pusat untuk mengisi gaji dan tunjangan, kita lakukan validasi, kita melakukan rincian kertas kerja satker, kita juga backup dan kirim data span. Tapi sebelumnya biasanya dilakukan atau diminta petikan DIPA. Nah, dari sini kita bisa pilih semua. Contoh, kita pilih semua petikannya. Atau satu aja ya. Biasanya halaman 3 contoh.
Kita bisa lakukan tayang seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Terus kita cetak. Nah, sebenarnya cetak nggak usah keluar juga sih. Dari sini juga sebenarnya bisa. Tapi dia dalam bentuk XPS. Karena defaultnya itu. Nah, kita bisa pilih ya mau dalam bentuk apa. Ya. Cari ya kertas ya. Oh, bukan. Halaman 3 petikan diva. Gen bisa lihat nah seperti ini, kira-kira seperti itu. Jadi yang perlu dikumpulkan, yang perlu ada bukti filenya biasanya itu ialah KK ya, rincian kertas kerja, terus petikan dipanya, ini kebetulan hanya untuk halaman 3 saja, terus arsip data komputernya itu dalam bentuk backup ataupun kirim data ke spam. Seperti itu sih kira-kira cara mengoperasikannya. Terima kasih sudah menonton teman-teman, kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore, saya ucapkan terima kasih.